Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014-20-1067. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 3. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Misal Khairupan Escape MKes. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini dan pemeriksaan Leopold 1 sampai Leopold 4. Apa itu IMD? Inisiasi menyusui dini. IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Kita masuk dalam tujuan dilakukan IMD. Memperkenalkan bonding attachment dengan ibu sesegera mungkin melalui inisiasi menyusui dini, mempertahankan kondisi bayi baru lahir dalam keadaan sehat secara optimal. Manfaat melakukan IMD: yang pertama, merangsang keluarnya hormon oksitosin; kedua, menurunkan resiko kematian bayi; dan yang ketiga, memberikan kolostrum pada bayi. Syarat melakukan IMD: dilakukan pada bayi baru lahir, aternom, dan prematur berisiko yang lahir setelah kehamilan 35 minggu tanpa masalah pernapasan, ibu tanpa komplikasi. Cara melakukan IMD: yang pertama, letakkan bayi di atas atau dada ibu dengan posisi tengkurap. Bayi akan mencari puting. Ketika mencapai puting, bayi akan menyusu. Kita masuk dalam penjelasan pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Teknik pemeriksaan ini utamanya bertujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Tahap Leopold pertama. Hal pertama yang akan dilakukan adalah menaruh kedua tangan di atas perut ibu. Dokter akan mencari area atas rahim atau fundus untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong bayi berada di fundus, maka janin berada di posisi vertikal. Pada tahap Leopold ini, kebanyakan dokter akan merasakan bokong bayi. Ketika bayi di dalam kandungan tidak berada di posisi ini, kemungkinan besar janin berada di posisi transversal melintang. Kita masuk dalam Leopold 2. Setelah tahap Leopold pertama, dokter akan memindahkan kedua tangan pada setiap sisi perut lainnya seperti area pusar. Ini dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Tidak hanya itu saja, pada tahap ini juga dokter akan mencari tahu bayi di dalam kandungan sedang berada di posisi kanan atau kiri. Kita masuk pada tahap Leopold 3. Tahap Leopold 3. Pada tahap pemeriksaan ketiga Leopold, dokter akan menggunakan ibu jari dan jari tangan lainnya dan memeriksakan bagian bawah perut. Ini dilakukan untuk memastikan bagian tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim. Sebagai contoh, apabila terasa keras, maka ada kemungkinan itu merupakan area kepala bayi. Selain itu, pada tahap ini juga dokter bisa menilai berat janin serta volume air ketuban. Kita masuk dalam tahap Leopold 4.
Pada tahap pemeriksaan Leopold yang terakhir, dokter akan berpindah posisi menghadap panggul ibu, lalu kedua telapak tangan akan ditaruh pada kedua sisi perut bagian bawah. Setelah itu, ujung jari akan menekan area sepanjang jalan lahir. Ini dilakukan untuk memastikan apakah kepala bayi masih di area perut atau sudah sampai di jalan lahir. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, kenapa sih harus di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena di Universitas